Smart Listener, masih di Smart Community untuk hari ini dengan tema quotes dan penanganan bersama individu dengan variasi fisik sindroma Down bersama dengan komunitas orang tua dengan anak Down Syndrome. Ada Mam Kai, Mam Kia, Dedika dan juga Mam Fatih di sini. Ini adalah orang-orang keren luar biasa yang Allah percayakan untuk mengasuh anak-anak luar biasa juga. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol mengenai ciri-ciri anak dengan Down syndrome, ternyata ini beragam. Jadi pengalaman dari Mam Kia juga beda, Mam Kai juga, Fatih. Dan untuk ciri anak-anak itu juga sepertinya bukan cuman itu aja, tapi banyak sekali ciri-cirinya mungkin yang Smart Listener belum tahu seperti apa. Nah, Smart Listener kalau misalkan juga memiliki kasus yang sama, ada anaknya juga dengan Down syndrome, kemudian bingung, saya mau kemana nih, saya mau ngobrol sama siapa, saya bisa berbagi sama siapa, menguatkan dengan siapa. Nah, komunitas ini tepat sekali untuk kita bisa bersama-sama sharing mengenai perkembangan anak-anak kita dengan ADS. Nah, saat ini kita juga live di YouTube. Di YouTube ini ada yang komen ini, love it, sukses ayah bunda Koat. Ini kita dikasih semangat nih. Terus ada lagi dari Ria Batiar, semangat semua bunda hebatnya Koat. Sukses selalu. Ada juga nih Muhammad Alif Yusuf, sukses selalu Koats. Yang terakhir alhamdulillah maju terus Koats. Saya pun juga sangat mendukung sekali Koats ini karena dengan adanya komunitas ini sebenarnya bukan cuma orang tua yang tertolong, tapi sebenarnya lingkungan kita juga akan tertolong. Kita akan memberikan pengertian juga kepada orang-orang sekitar kita bahwa anak-anak seperti ini juga memiliki bakat dan potensi yang tidak kalah kerennya dengan anak-anak normal. Hanya bagaimana saja orang tua dan juga lingkungan bisa menerima keberadaan mereka. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol mengenai ciri-ciri anak-anak dengan sejak lahir seperti apa. Nah, kita mau tahu ada nggak sih di Coach ini ada terapi untuk ADS nggak sih? Kita mulai dulu nih dari Mam Kia, silakan. Sebenarnya Coach tidak memberikan terapi, kita hanya mengarahkan. Maksudnya kita memberikan input ke teman-teman jika ada yang bertanya, saya begini, apa yang perlu saya lakukan? Jadi untuk anak-anak dengan Down syndrome itu banyak sekali yang perlu diperiksa, Mbak. Jadi mulai dari pertama kali dia lahir, dia harus diperiksa apakah ada kelainan bawaan yang dibawa, penyakit bawaannya. Misalnya yang sering terjadi adalah kebocoran jantung. Dari mulai yang paling kecil sampai yang besar, tergantung kondisi anaknya. Kemudian gangguan pada kelenjar gondok, tiroid namanya. Nah, itu sering terjadi juga. Nah, itu yang dua yang paling sering kita utamakan untuk diperiksa pertama kali. Jika ada masalah dengan kelenjar tiroidnya, misalnya perlu diterapi dengan dokter endokrin anak. Kemudian untuk jantungnya kita harus ehokardiografi namanya, jadi di USG jantungnya. Nah, itu kita arahkan bahwa harus bisa begini biar kita tahu. Untuk kromosom itu tergantung, biasanya ada beberapa yang menyarankan, ada bilang kalau sudah khas udah nggak usah. Tapi kita hanya ingin periksa yang dua itu wajib sebenarnya karena untuk perkembangan kedepannya. Kemudian selain itu kita juga di Coach saling menguatkan, ya. Misalnya kalau ada yang perkembangan tumbuh kembangnya kan berbeda, Mbak, tumbuh kembangnya. Misalnya pada anak-anak yang baby biasanya kan kuat menangisnya, kan tidak one tone, satu udah. Oh gitu doang. udah diam. Setelah itu silent. Jarang menangis, jarang buka mata, jarang goyang. Semua serba jarang. Jadi kalau orang tua nggak aktif, ini anak nggak akan berkembang. Jadi kita yang kasih makan, bukan minum nete aja, Mbak. Masih dibuka mulutnya. Betul-betul dipaksa begini. Dibantu. Atau kalau enggak disendokin. Karena memang dia nggak mau nelan, nggak mau ngisap, nggak mau nelan. Males banget. Kalau dia nggak mau nelan, kadang-kadang saya tutup hidungnya baru telan. Tapi masalahnya juga itu dia punya masalah menelan juga bermasalah. Ada namanya laryngomalacia. Nah, itu bisa tersedak. Itu harus hati-hati. Kalau menyusui juga anaknya juga harus diperhatikan, jangan sampai dia tersedak. Ini satu hal yang sampai sekarang saya masih ketakutan untuk anak saya. Jadi kalau dia makan saya harus perhatikan. Kalau dia batuk saya langsung kasih berdiri cepat atau saya langsung gendong untuk menahan jangan sampai dia tersedak. Karena tersedak itu sangat berbahaya untuk anak-anak. Ya, jadi begitu di awal-awal itu mereka kadang-kadang teman-teman tidak tahu ya bahwa ini anaknya kok diam terus, bagus lagi kok diam, dia nggak rewel, padahal nggak boleh. Anak-anak itu harus aktif ya. Dirangsang dia punya, dirangsang. Supaya
disuntikin atau dikasih date istilahnya orang Oh iya, di date. Oh iya. Nah, begitu. Jadi kalau ada respon. Jadi dia harus minimal setiap 2 jam dia harus minum. Masalahnya minumnya juga lama. Jadi bayangkan Mbak, kita tuh kerjanya cuma ngasih minum terus. Begitu aja. Kalau enggak akan tapi dia nggak bisa ngedot ya, nggak bisa. Susah, semua serba terapi, di terapi. Mulai dari makan, bicara, fisik semuanya harus itu diterapi. harus. Dari usia berapa anak-anak diterapi kalau? Sedini mungkin. Jadi karena mulai dari angkat kepala itu sudah harus diterapi itu. Berarti ada yang kan 3 bulan. 3 bulan ya. Iya, karena otot-otot ini kan mesti anak saya 3 bulan, Mbak. Mesti diurut-urut. Diterapi semuanya. Cuman kalau anak saya itu mungkin karena kendalanya pandemi. Jadi anak saya itu anak pandemi. Iya. Dari bulan 4. Bulan 3 kita kena pandemi, masuk pandemi. Iya, Indonesia, saya bulan 4 melahirkan. Oke. Jadi nanti dia mulai terapi itu di bulan 7. Bulan 7 bulan 8. mulai terapi. Ya, jadi umur 3 bulan. Tapi itu alhamdulillah sekarang karena ada BPJS ya. Iya. Jangan takut untuk yang punya anak dengan Down syndrome, semua ditanggung kok sama BPJS. BPJS. Terapinya itu fisioterapi itu lengkap semua. Itu mulai terapi bicara, okupasi terapi, itu okupasi terapi itu untuk lihat dia punya motorik halusnya. Oke. Terus yang fisioterapi fisiknya itu untuk motorik kasarnya. Terapi bicara itu untuk bagaimana cara dia bisa berbicara dan makan. Untuk makan juga. Semua. Pokoknya daerah oral, daerah mulut semua itu dia punya kerjaan. Jadi dia dirangsang bagaimana cara dia bisa mengendot dengan baik. Bagaimana cara nanti dia makan, mengunyah dengan baik. Kemudian bagaimana caranya dia bisa bicara kemudian. Masalahnya karena anak Down syndrome itu dia punya langit-langit tinggi juga, Mbak. Agak ini, agak begini. Kita begini dia agak begini. Oh, agak cekung ya. Ya. Nah, itu yang jadi biasa itu kadang-kadang makanannya ketinggalan di atas. Oh. Enggak masuk. Iya. Dan lebih banyak mereka ngemut jadinya. Susah. Jadi harus diterapi dia mengunyah. Oh, oke. Gitu. Berarti ada tempat terapinya dong ya? Ada. Di mana itu tempat terapi? Kalau Nggak apa-apa ya kalau bicara. Ya, jadi untuk saat ini kita Coach belum menyediakan tempat terapi, tapi soon akan kami siapkan. Karena kita saat ini lagi perjuangkan untuk rumah Coach. Rumah Coach. Oh, selama ini di mana lokasi Coach ini sendiri? Jadi untuk saat ini masih di sekretariat itu di Minasaupa, di rumah Ibu Ketua Komunitas Down Syndrome ya. Masih di situ. Iya, masih di situ. Tapi nanti akan cari tempat untuk Sudah ada. Sudah ada juga. Oh, tinggal peresmiannya. Serah terima. masih perlu diperbaiki Iya. Tapi dananya masih ditunggu dulu untuk diperbaikan rumah Coach kita bilang nanti. Oh, rumah Coach. Nah, itu sangat penting juga ya. Kita harapkan nanti ini bulan 3 kita bisa tempatin, Mbak. Bersamaan dengan acara nanti bulan 3 nanti. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan ya. Jadi di situ juga nanti bisa ada terapinya. Sudah ada. Ya, ada tempat konsulnya. Mungkin orang-orang tuh. Orang tua yang baru itu bisa langsung konsultasi di situ. Karena kebetulan pembina kami juga itu adalah dokter spesialis anak, Mbak. Tumbuh kembang juga dokter Nila, dokter Ratna, dan beberapa psikolog. Jadi itu pembina dari komunitas orang tua anak dengan sindroma Down. Jadi alhamdulillah lengkap banget. Keren ya berarti. Nah, ini kan tadi setiap anak itu kalau mereka baru lahir itu mesti di terapi juga. Otomatis mereka pertumbuhannya tidak seperti anak biasanya. Betul. Bagaimana sih kondisi fisiknya kalau anak Down syndrome dikasih, kan biasa kalau anak normal busuk-busuknya nah gitu. Kalau anak Down syndrome gimana ya? Sebenarnya malahan kalau berat badan itu beberapa anak Down syndrome malah ke obesitas, Mbak. Obesitas. Ada berapa yang begitu? Ada beberapa. Kebanyakan. Jadi sebenarnya itu kita yang kecil-kecil itu malah diharapkan jangan sampai obesitas. Karena kenapa? Anak Down syndrome itu dia punya kelemahan otot. Jadi kalau misalnya dia terlalu gemuk, makin susah. Oh, jadi jangan gemuk ya? Jangan. Iya. Sebaiknya. Iya. Tapi kita masalahnya juga kadang-kadang mereka weight gainingnya itu juga susah. Iya. Ada beberapa malam jadi kurus. Nah, padahal nutrisinya dibutuhkan untuk nanti dia diterapi, untuk dia bisa diterapi lebih lanjut gitu. Jadi memang ini sangat complicated. Ada vitaminnya nggak sih, vitamin khususnya? Nggak ada ya? Tergantung. Nggak ada. Banyak lah. Banyak. Ya, zat besi. Otak. Dengan untuk yang omega, biasanya untuk otaknya. Kalau tingkah laku dari anak-anak itu sendiri
beragam ya. Misalkan kan ada kebanyakan itu mereka agak pendiam. Ada nggak sih yang aktif? Ada. Kalau macam Pati ya pasti aktif sekali. Ya. Jadi kalau dia bayi dia tuh masih pendiam. Jadi ada masa dia memang udah aktif seperti Kai dulu sama seperti dengan Kia. Pas usia 2 sampai 3 tahun mulai aktif dan alhamdulillah aktifnya ini hampir sama dengan anak-anak normal lainnya. Iya, pada akhirnya akan aktif. Tapi tetap kami stimulasi aja Mbak karena beda-beda sih sebenarnya, beda-beda orang. Iya, beda-beda anak. Ada bandel-bandelnya juga nggak sih? Kalau misalkan anak kecil, jangan dibongkar gitu ya. Ada. mereka pasti itu mereka. Baru mereka itu kayak dibilang peniru ulung. Iya. Gampang sekali meniru. Mereka meniru. Iya. Gampang sekali. Jadi kalau bagusnya memang kalau kita memberi contoh itu yang baik-baik. Karena itu yang akan terus dia ikuti. Iya. Karena kan dalam pemikiran orang awam nih ya, mungkin mereka agak lambat untuk menerima informasi seperti gerakan, dan itu kan akan berdampak ke tingkah lakunya. Tapi ternyata enggak ya. Sama seperti anak normal, mereka peniru ulung berarti. Kalau gitu kita harus ajarin TikTok dari awal ini ya. Kebanyakan anak Down syndrome suka goyang. Kalau usia sudah 3 tahun ke atas sudah suka. Tapi kan Mbak, untuk anak saya yang 2 tahun ini dia memang lebih gampang meniru gerakan daripada ucapan. Iya, betul. Jadi misalnya saya bilang cium, dia nggak nyium tapi dia gini-giniin. Iya, jadi kita harus kasih ikut ya. Jadi akhirnya sekarang bilang kasih contoh. Jadi saya dekatin, dia tahu. Oh, ternyata mencium itu. Oh, mencium itu begini. Mesti ada contoh ya. Makan itu begini itu. Jadi dia lebih fokus ke gerakan daripada bicara. Daripada itu mereka ya. Tapi sejauh ini informasi yang mom semua terima, anak-anak seperti itu bisa sembuh nggak sih? Tidak. Enggak ya, nggak bisa sembuh. Dan kita bisa lakukan adalah menstimulasi agar anak ini bisa mandiri. Dan terutama bisa mandiri. Betul. Itu saja. Sindrom itu Mbak bukan penyakit, tapi bawaan lahir. Bawaan lahir, benar. Dokter sampaikan ke saya. Iya. Benar. Jadi dia nggak bisa disembuhkan, cuman bimbinglah agar dia menjadi anak yang mandiri dan bisa masuk ke dalam lingkungan sosial yang baik. Betul. Makanya kenapa anak DS itu sering dibilang mereka itu kayak anak super gitu, anak luar biasa, karena untuk menerimanya saja itu kita memang butuh jiwa yang lebih luar biasa lebih sabar lagi. Terus banyak lah yang kemudian dengan hadirnya anak Down syndrome itu banyak yang kemudian berubah di keluarga jadinya. Merubah seluruh keluarga kan ya. Bagaimana kita menerima yang tadinya kita ngelihat dari sisi ini begini, tapi dengan kehadiran anak ini kemudian begini toh ternyata kondisinya yang harus kita terima. Hati kita jadi lebih luas lagi ya dengan hadirnya anak-anak yang luar biasa ini. Nah, bisa nggak sih Down syndrome ini dideteksi sejak dalam kandungan? Bisa Mbak. Bisa ya. Jadi apa aja kalau tuh? misalnya dari awal itu pada triwulan pertama, artinya 3 bulan pertama itu di sangat-sangat usia dini itu bisa dengan USG. Tapi itu harus di 5 minggu pertama. Setelah itu udah gak kelihatan. Nah selanjutnya itu ada namanya amniosintesis. Amniosintesis itu kita diambil cairan amnion yang ada dalam rahimnya ibu, yang sesuai dengan perkembangan bayi. Itu di usia 14 sampai 15 minggu maksimalnya. Kalau di bawah 10 minggu nggak bisa karena masih sedikit cairannya. Jadi harus 14 sampai 15 minggu. Di situ kita melihat kromosomnya si baby yang tercampur di cairannya itu. Nah disitulah nanti akan kelihatan bahwa ini ada masalah. Tapi kembali ke orang tuanya, apakah mau melepaskan anak ini atau mempertahankan? Gitu ya. Tapi emang bisa dilepaskan? Bila bisa boleh Mbak. Kita dosa berarti. Boleh. Tapi tergantung dari orang tergantung. Sekarang sudah ada katanya, saya nggak tahu ya, alam. Tapi kalau di luar negeri bisa. Di luar negeri sudah ada pengecekan dini untuk itu malahan merupakan kewajiban. Jadi waktu anak saya yang kedua kebetulan lahir di Jerman, itu ada pengecekannya. Dan itu dicek salah satunya Down syndrome-nya. Gitu. Nah, jadi kalau di sini kita, maka saya bilang kemarin sempat teman saya bilang, saya kan hamil pada saat usia 40 lebih di atas, atau 41. Nah, kenapa kamu enggak amniosintesis? Kalau saya amniosintesis, emang saya mau gugurkan? Gak mungkin toh? Itu apa? Saya bilang gitu. Jangan dong. So what gitu kan? Terus
terus kalau misal saya tahu dari awal, terus terang Mbak, kalau saya sudah tahu dari awal, saya itu akan bikin mental saya jatuh sebelumnya. Saya melahirkan. Alhamdulillah saya tahu setelahnya. Dan kemudian alhamdulillah setelahnya pun saya ketemu dengan teman yang kebetulan bertemu dengan Kotats, dan akhirnya tahu lagi ada Koats, dan itu sangat menguatkan Mbak. Iya benar. Terus terang 1 minggu 2 minggu pertama itu merupakan hal yang masa-masa yang terberat ya. Iya. Bagaimana caranya untuk menghadapi anak ini nanti, bagaimana masa depannya, bagaimana dengan kakak-kakaknya, bagaimana dengan keluarga besarnya. Tapi setelah itu saya lihat kembali di YouTube bagaimana teman-teman, oh ternyata begini. Alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman yang baru, yang sama-sama mengalami hal yang sama, saling menguatkan, dan saya merasa ini adalah anugerah dari Allah. Iya benar-benar. Karena kita orang tua dengan anak Down syndrome itu tadi saya bilang adalah orang tua pilihan, karena tidak semua orang bisa dipercayakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa mengasuh anak keren-keren kayak mereka. Nah, untuk itu di Coach bagaimana saling menguatkannya selama ini? Kalau di Coach sendiri? Sharing. Ada sharingnya setiap hari atau ada grup? Lewat grup. Dan kalau ada kesulitan kita masukkan di grup, terus ada yang kasih masukannya. Mom, gini anak saya begini. Iya. Kebetulan juga di grup kan ada psikolog kita. Jadi kita bisa sharing. Waktu kemarin ada pertemuan dengan psikolog. Jadi kita juga ngobrol santai sama mereka. Iya, untuk penanganan anak dengan Down syndrome. Iya. Kayak gitu. Menuju dewasa. Masa pubertas maksudnya, Kak. Iya. Kayak gitu. Beda. Nah, ini kan tema kita ada variasi fisik sindroma Down. Ada emang variasi fisiknya dari anak-anak Down syndrome tadi? Semuanya dia punya. Ada yang ciri-ciri lengkap, ada cuma sebagian. Itu tadi ya. Jadi ada mulai dari ringan sampai yang berat. Dari yang berat. Dari mulai fisik luar sampai fisik dalam. Jadi itu semua bervariasi. Jadi kita bilang variasi sindroma Down karena mereka sangat variatif sekali dan mempunyai perkembangan yang sangat-sangat berbeda dari satu yang lainnya. Nah kalau gitu karena kita juga mengingat waktu, ini kedepannya apa saja kegiatan yang akan dilakukan Coach ini? Boleh di-share dong? Jadi alhamdulillah nanti bulan 3 itu kami mau adakan kegiatan Hari Down Syndrome sedunia. Jadi itu bersifat internasional. Dan itu hari pertama kali. Sebenarnya udah hampir dilakukan 2 kali, 2 tahun kemarin. Tetapi 2 kali ini pandemi. Yang di rumah aja ya. Jadinya nggak bisa bikin kegiatan apa. Selain itu nanti kegiatan apa aja yang ada kegiatan rutin yang dibikin setiap bulan mungkin oleh Coach? Kalau setiap bulan belum ya. Atau mungkin per 3 bulan mungkin ada kegiatan-kegiatan kita apa? Masih ini terkendala karena kan masih COVID. Itu. Tapi jadi sejauh ini ada bantuan dari pemerintah nggak di Coach ini? Pemerintah kalau yang sponsor ya dari ada beberapa. Kebetulan pembinaan kita kan PKK juga. PKK jadi beberapa instansi juga masuk kayak kemarin kita bikin acara di Denasa, itu ada YHK, Yayasan Medikala, kemudian ada juga dari Gojek. Kemudian kita juga pernah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Gigi Anak untuk penistaan gigi anak. Kemudian kita kerjasama dengan dokter mata, pendami untuk penistaan mata ya, karena anak-anak juga punya masalah dengan mata. Kemudian kita juga pernah bekerjasama dengan IWAPI juga. Kemudian dokter rehabilitasi fisik ya. Itu juga waktu itu dibicarakan bagaimana terapinya dan segala macam. Oke. Kalau cara gabung di komunitas Coach ini caranya gimana? Nah kebetulan kami ada sosmed Mbak. Sosmednya itu ada Instagram. Instagramnya itu Coach Sulsel. Silakan langsung melipir ke IG-nya @coachsulsel. Dan Facebooknya? Untuk Facebooknya Komunitas Orang Tua Anak dengan Sindroma Down. Komunitas anak. Ada nomor telepon mungkin yang bisa dihubungi? Nanti boleh menghubungi saya selaku sekretaris dari Coach. 0812 345 40858 dengan
Kai. Mam Kai ya. Jadi untuk smart listener yang mau bergabung bersama dengan komunitas Coach bisa langsung ke Instagramnya, ada Coach Sulsel, dan Facebooknya komunitas orang tua anak dengan Down syndrome. Di nomor telepon di 081234540858. Nanti Ibu Sekretaris Ibu Sekretaris Mom Kai ini juga nanti yang akan membantu smart listener yang ingin bergabung dengan Coach. Ada syarat-syarat khusus nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Paling isi data saja. Keluarga, misalnya cucunya kata apanya. Oh, oke, baik. Nah, terakhir nih di statement terakhir kita nanti masing-masing apa yang kemudian ingin disampaikan kepada seluruh smart listener yang mendengarkan acara kita pada malam hari ini ya, terkait tema kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau saling menguatkan dan lain sebagainya. Oke, siapa perwakilannya? Boleh apa? Iya, silakan. Mungkin harapan kami sebagai orang tua dengan anak Down syndrome, mungkin ibu-ibu atau mamam yang lain supaya lebih apa ya, lebih jangan menutup diri untuk anak-anak kita, lebih terbuka, lebih memperkenalkan mereka dengan lingkungan. Agar anak-anak kita bisa lebih ini lagi, lebih apa ya, lebih bisa mengekspresikan kemampuannya dia. Terus kita juga sebagai orang tua harus lebih banyak apa ya, perhatian ya, memberikan perhatian lebih kepada mereka. Itu saja. Oke. Baik. Iya, silakan. Aku tambahkan. Jadi saya sih ini terkhusus orang-orang yang melihat orang tua anak Down syndrome ya. Betul. Jadi Down syndrome itu kebanyakan orang lain melihat bahwa anak ini karena keburukan orang tua lah, ini itu banyak lah ya. Jadi buat orang-orang seperti itu, jadi kami sarankan, kami di sini bukan kami di sini jagalah hati kita begitu. Jadi kita di sini tidak semerta-merta karena ada sesuatu hal, karena kadang banyak yang berpikir seperti itu. Pacal-pacal. Iya. Ya betul, karena kebanyakan begitu. Mungkin pacala-cala kok dulu ini, padahal itu nggak ada pure ini medis. Semua jadi, itu bisa terjadi karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang bisa melawan kedaulatan Allah gitu untuk memberikan sesuatu ke manusia gitu. Betul. Ya kan? Lagi Mbak, saya tambahin. Jangan khawatir. Anak Down syndrome itu tidak diturunkan. 1% jika kasihan yang diturunkan dari orang tuanya. 1000 dari banding 1. Dari sekian banyak. Dan itu pun yang dari 3 macam itu cuma yang translokasi itu yang memang itu akan diturunkan. Yang lainnya itu yang pure memang kebetulan aja dia tiba-tiba pas membelah si selnya kacau nggak sempurna Jadi pembelahannya. itu nggak menurun ke anak yang akan datang. Jadi lihat saja beberapa orang tua dengan anak Down syndrome di bawahnya nggak ada atau di atasnya nggak ada yang seperti itu. Jadi please jangan jadikan itu stigma bahwa anak ini jangan kom dengan anak begitu. Itu dia keturunannya seperti itu. Please jangan seperti itu. Bukalah hati kalian, bukalah pikiran kalian bahwa ini adalah anugerah. Ini adalah kebetulan saja terjadi pada orang yang tertentu. Dan itu mereka butuh dukungan dari orang tua, dari keluarga, dari masyarakat dan lingkungan sosialnya. Dan semoga ini akan menjadi pelajaran ke semua orang bahwa kita harus saling mendukung. Oke, baik. Makasih banyak semuanya. Thank you Mam Kia, Mam Kai, Dedi Kai dan juga Mam Fati sudah berbagi bersama dengan kita di Smart Community kita untuk tema kita hari ini, kuas dan juga penanganan bersama individu dengan variasi fisik sindroma Down. Smart listener, berakhir sudah untuk Smart Community edisi hari ini. Saya Priscilla Rini pamit undur diri. Sukses selalu untuk Anda.